Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Maharani, Khairatul Fadilah, Sofi Rifda Nazira, Mutiara Amirah Lania. Dalam mata kuliah Psikologi Kognitif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Subhan Ajarin Sudirman MA, kami akan membahas materi tentang memori dalam perspektif Islam. Hubungan zikir dan memori. Pengertian zikir dari segi etimologi, zikir bermula dari kata zakara yang diartikan sebagai menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Dengan begitu, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengingat. Sedangkan dari segi terminologi, zikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat Allah dan mengingat keagungannya. Menurut Al-Ghazali, pengertian zikir secara bahasa adalah mengingat. Sedangkan secara istilah yaitu ikhtiar sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan, pikiran dan perhatian manusia. Memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori melewati 3 proses: perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Dari pengertian zikir dan memori, kita bisa menemukan persamaan antara keduanya, yaitu mengingat atau ingatan. Di mana ingatan di sini kita jelaskan sedikit dari zikir dulu. Jadi, zikir ini merupakan perkataan ataupun ucapan yang kita ucapkan secara lisan secara berulang-ulang yang mana membekas di ingatan hingga sampai ke kolbu atau hati kita. Nah, ingatan yang membekas ini bisa disebut dengan memori. Sesuai dengan pengertian memori tadi, bahwa memori adalah kemampuan untuk menyimpan ataupun mempertahankan informasi pada otak manusia. Selanjutnya, menghafal Al-Quran dan memori. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu, sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 4 ayat. Berbeda dengan kitab suci agama lain yang tidak dihafalkan oleh pengikutnya, Al-Quran banyak dihafalkan oleh umat Islam. Di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya banyak dijumpai sekolah dan pesantren yang khusus mendidik muridnya untuk menghafal Al-Quran. Di Gaza sendiri terdapat 1,5 juta penghafal Al-Quran. Hal tersebut disebabkan dalam agama Islam, penghafal Al-Quran mempunyai kedudukan yang mulia. Ini dibuktikan dengan banyaknya hadis yang membahas mengenai orang yang menghafal Al-Quran. Nabi juga mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara umatnya adalah orang yang menghafal Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ada beberapa metode untuk meningkatkan kemampuan memorisasi atau menyimpan informasi. Badley menyebutkan beberapa metode tersebut. Yang pertama adalah visual imagery mnemonics. Metode ini menggunakan gambaran metal secara visual menghasilkan kata-kata. Cara ini dapat digunakan dengan menjadikan kumpulan kata-kata yang ingin dihafal mempunyai makna dengan menggambarkan secara visual, menggunakan pengalaman masing-masing individu. Yang kedua yaitu metode yang mirip namun berbeda yaitu verbal mnemonics. Verbal mnemonics menggabungkan angka-angka dan huruf yang menghasilkan sesuatu yang bermakna sehingga lebih mudah untuk dihafal. Jadi dapat disimpulkan bahwa memori memiliki pengaruh signifikan dalam proses menghafal. Semakin tinggi daya ingatnya, semakin cepat pula dalam proses menghafal. Ini menandakan bahwa semua jenis memori memiliki peranan dalam proses menghafal. Mengoptimalkan semuanya membantu kita untuk bisa lebih cepat menghafal Al-Quran. Selanjutnya, lupa dalam perspektif Islam. Dalam
Dalam perspektif Islam, lupa adalah suatu kondisi atau tindakan di mana seseorang tidak sengaja atau tidak dengan sengaja melupakan sesuatu, seperti kewajiban ibadah atau janji. Islam mengajarkan pentingnya menjaga ingatan dan memenuhi kewajiban. Lupa mempunyai beberapa makna seperti berikut. 1. Lupa yang terjadi dalam memori atas peristiwa, nama-nama orang, dan berbagai informasi yang telah diperoleh manusia sebelumnya. 2. Lupa yang mencakup pengertian lalai. Misalnya, seseorang lupa akan sesuatu di tempat tertentu, atau ia ingin berbicara dengan seseorang tentang beberapa persoalan, tetapi ia hanya membicarakan sebagiannya. Sebagian lagi lupa. Lupa jenis ini dapat juga kita tafsirkan sebagai lupa yang berlaku ke depan. 3. Lupa dalam pengertian hilangnya perhatian atas suatu persoalan.